umum adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat umum dan bisnis seperti menyimpan uang, memberikan pinjaman, serta menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan. Bank umum juga melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berbagai prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank umum di sini yang pertama ada intermediasi keuangan, yaitu bank umum menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Yang kedua yaitu ada menyediakan layanan keuangan. Bank umum menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan risiko. Bank umum berperan dalam mengelola risiko keuangan melalui diversifikasi portofolio investasi, manajemen risiko, dan kredit, pengembangan produk keuangan. Yang keempat yaitu ada liquidity management, yaitu bank umum bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Yang kelima yaitu ada pemrosesan pembayaran. Bank umum memfasilitasi transaksi pembayaran seperti transfer antar bank, cek, kartu debit or kredit, serta layanan pembayaran online. Yang keenam yaitu ada pengembangan ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada individu, bisnis. Bank umum dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan membiayai proyek-proyek produktif. Jenis-jenis bank umum. Yang pertama ada bank komersial, adalah jenis bank umum yang paling umum. Mereka menawarkan layanan keuangan kepada individu, bisnis, dan organisasi. Fokus utama mereka adalah menarik dana melalui simpanan dan memberikan pinjaman kepada nasabah. Yang kedua ada bank investasi, berfokus pada menyediakan jasa keuangan seperti pengelolaan investasi, underwriting, dan penasihat keuangan bagi perusahaan besar, pemerintah, dan institusi lainnya. Mereka sering terlibat dalam perdagangan sekuritas, merger, dan akuisisi. Yang ketiga ada bank pembangunan, biasanya dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Mereka memberikan pinjaman jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan lainnya. Yang keempat ada bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan mudharabah atau bagi hasil dan murabahah jual beli dengan markup. Selanjutnya ada manfaat bank umum. Yang pertama menyediakan layanan keuangan. Bank umum memberikan layanan seperti menyimpan uang, meminjam, investasi, dan transaksi keuangan lainnya. Yang kedua, fasilitas penyimpanan aman. Mereka menyediakan tempat aman untuk menyimpan uang dalam rekening tabungan atau deposito. Yang ketiga, akses ke kredit dan pinjaman. Bank umum memfasilitasi pinjaman untuk kebutuhan seperti membeli rumah, mobil, pendidikan, atau bisnis. Selanjutnya, transaksi dan pembayaran. Memfasilitasi transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, atau pembelian menggunakan kartu debit atau kredit. Investasi dan pengelolaan dana. Bank umum bisa membantu dalam investasi seperti reksadana, obligasi, atau aset lainnya untuk mengembangkan kekayaan. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan untuk membantu individu dan bisnis mengelola keuangan mereka. Yang terakhir ada memberikan sumber pendanaan melalui penyimpanan dan pinjaman. Bank umum membantu perekonomian dengan menyediakan sumber pendanaan bagi individu dan bisnis. Studi kasus Bank Bukopin. Bank Bukopin merupakan bank yang berfokus pada UMKM. Bank ini juga termasuk ke dalam kelompok bank yang memiliki aset menengah. Akan tetapi, akhir-akhir ini Bank Bukopin sedang marak diperbincangkan masyarakat, khususnya nasabah Bank Bukopin itu sendiri, karena beredar keluhan nasabah di media sosial yang tidak dapat menarik uang tunai di ATM dan harus ke Bank Bukopin langsung, sedangkan dalam penangkannya harus mengkonfirmasi ke bank minimal H-2 sebelumnya. Hal tersebut membuat masyarakat semakin curiga bahwa Bank Bukopin
mengalami kebangkrutan atau mengalami likuiditas di mana bank tidak dapat membayar hutang, terutama hutang jangka pendek. Sedangkan perbankan yang berasal dari Korea Selatan, Kookmin Bank yang merupakan salah satu pemilik saham sebesar 21,99% di Bank Bukopin ini menawarkan suntikan dana untuk membantu stabilitas likuiditas Bank Bukopin. Kookmin Bank sendiri juga telah menawarkan menjadi pemegang saham sebesar kedua di Bank Bukopin setelah Bosona Corporindo melalui penawaran umum terbatas pada tahun 2018. Akun penempatan dana khusus Bank Bukopin, dana tersebut digunakan untuk menyepakati kedua belah pihak antara Bank Bukopin dan Kookmin Bank sehingga pemegang saham Bank Bukopin saat ini 51%-nya. Terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 lalu telah dikendalikan oleh Kookmin Bank atau negara Korea Selatan tersebut. Solusi kasus Bank Bukopin. Seharusnya BI dan Kementerian BUMN menyelamatkan atau menyuntikkan dana Bank Bukopin tersebut, karena saham pemerintah sebesar 9,8% ditanamkan di bank tersebut dan seharusnya perlu penambahan saham saja. Dan dukungan pemerintah yang full terhadap aset negara atau saham negara agar tidak jatuh ke tangan asing dan digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan UMKM seperti tujuan awal Bank Bukopin didirikan.